Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah pengantar ekonomi yang berjudul Perfect Competition, Monopoly and Pricing Power. Materi yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau seragam. Contoh barang yang dijual pada pasar jenis ini adalah beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar betul-betul merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Kemudian yang kedua adalah kelebihan pasar persaingan sempurna. Adapun kelebihan pasar persaingan sempurna yang pertama adalah tidak ada kekuasaan di pasar, yang kedua adalah efisien, dan yang ketiga dapat meminimalkan biaya iklan dan produksi, dan yang terakhir adalah informasi pasar yang jelas. Kemudian adalah kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah minim produk, yang kedua minim inovasi, dan yang ketiga membatasi pemilihan konsumen, dan yang terakhir biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Kemudian karakteristik pasar persaingan sempurna. Antara pasar persaingan sempurna yang sering disebut dengan perfect competition dengan pasar persaingan murni atau pure competition, ada banyak orang yang memperdebatkannya. Persaingan sempurna memiliki syarat yang lebih sedikit dibandingkan persaingan yang murni, tetapi beberapa lebih suka menggunakan istilah persaingan yang sempurna atau yang sering disebut perfect competition dibandingkan persaingan murni atau pure competition. Pasar persaingan sempurna secara umum memiliki arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan juga baik pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang baik. Maka persaingan bisa bersifat sempurna dan murni, dan ada juga yang sempurna tapi tidak murni. Menurut Gregory Mankiw dalam bukunya mendefinisikan pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diabaikan karena sedemikian kecilnya. Kemudian beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi syarat bahwasanya pasar dikatakan sebagai pasar sempurna. Yang pertama adalah produk homogen. Produk homogen berarti bahwa tidak ada merek atau suatu hal yang membedakan produk dari suatu perusahaan satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan yang sempurna adalah tentang harga dan kualitas antara penjual dan pembeli dalam pasar persaingan sempurna, dalam artian bahwasanya konsumen mengakui sepenuhnya akan harga dan kualitas yang diberikan penjual. Kemudian yang ketiga adalah output relatif kecil. Apabila dihitung secara individu, output dari suatu perusahaan itu lebih kecil daripada output besar. Yang keempat adalah ketentuan harga pasar. Akibat dari faktor bahwa perusahaan menjual barang atau produknya hanya berpatokan harga yang telah ditentukan oleh price taker. Karena perusahaan individu tidak bisa menentukan harga seenaknya, maka yang dicari adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan meminimalkan biaya produksi. Kemudian yang kelima adalah kebebasan keluar masuk pasar. Berarti produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar tanpa adanya biaya khusus yang membebani orang-orang yang ada di pasar. Selanjutnya tentang monopoli. Monopoli didefinisikan sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. Secara harfiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos, yang artinya satu, dan polein yang artinya menjual, sehingga pasar monopoli dapat diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar monopoli adalah seorang penjual yang sering disebut sebagai monopolis, atau dapat diartikan sebagai suatu pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini mempunyai barang yang sulit untuk ditemukan barang penggantinya. Oleh sebab itu, penjual dapat menentukan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Konsep-konsep pasar monopoli. Pasar monopoli muncul akibat adanya praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi,
dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha yang dianggap tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ciri-ciri pasar ekonomi. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Faktor-faktor yang menimbulkan pasar monopoli. Yang pertama, pemerintah memberikan hak monopoli kepada perusahaan tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kedua, perusahaan monopoli memiliki sumber daya tertentu yang tidak dimiliki perusahaan lain. Yang keempat, perusahaan monopoli bisa menikmati skala ekonomis dalam kegiatan yang dilakukan. Dampak positif dan negatif monopoli. Dampak positif diantaranya, yang pertama, memberikan motivasi penggunaan untuk berinovasi, menciptakan teknologi baru dengan tujuan untuk menekan biaya sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua, memiliki produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat relatif lebih baik. Yang keempat, aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Dan dampak negatif diantaranya, yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Dan yang keempat, terjadinya eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Ketentuan menentukan harga. Harga dalam bahasa Inggris dikenal price, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata thaman atau sir'u, yakni nilai suatu, dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tersebut, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Yang selanjutnya, strategi penetapan harga. Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran untuk menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen. Tujuan yang menuntun strategi penetapan harga haruslah merupakan bagian dari tujuan yang menuntun strategi pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidaklah benar bila harga dipandang sebagai elemen yang mandiri dari bauran pemasaran, karena harga itu sendiri adalah elemen sentral dalam bauran pemasaran. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran dalam pemasaran. Yang selanjutnya, tujuan penetapan harga. Yang pertama, berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Yang kedua, berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu, atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objektif. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Yang ketiga, berorientasi pada citra. Suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menentukan harga untuk membentuk atau mempertahankan citra tersebut. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai terhadap
tertentu, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Yang keempat, stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumen sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka.